Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas soal-soal tes intelijensi umum. Jadi soal ini saya dapat dari internet, ada sekitar 27 soal yang akan saya bahas. Jadi untuk soal ini bisa kalian gunakan untuk persiapan CPNS, kemudian bisa juga untuk tes masuk kerja. Oke, langsung aja ya, kita bahas satu persatu dari soal nomor 1. Soal TIU nomor 1, jadi kalau ada jenis soal seperti ini, 397 dikali 397 ditambah 104 kali 104 ditambah 2 kali 397 dikalikan 104. Kalau kita lihat di sini kan ada pengulangan angka ya, jadi angkanya itu 397, ini sama, kemudian ada 104, ada 104, ada 104 gitu ya. Kita misalkan aja 397 itu dia sebagai A, kemudian 104 misalkan sebagai B. Kalau dimisalkan seperti ini, berarti ini kan sama aja dengan A dikalikan A gitu ya, karena kan dia sama, ditambah ini kan B, berarti B dikalikan B ditambah 2 kali A, ini B, berarti A kali B. Nah, ini sama aja dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Bentuk seperti ini kan merupakan penjabaran dari A plus B kuadrat, ya kan? Baru kita masukkan aja angkanya. A-nya yaitu 397, sedangkan B-nya yaitu 104. Kemudian kita kuadratkan. Nah, sebelum dikuadratkan ini kan harus dijumlahkan dulu ya. Berarti 397 ditambah 104. 390 tambah 100 kan 490. 490 tambah 11 berarti 501. 501 kuadrat. Nah, kita harus mencari bentuk kuadrat dari 501. Nah, ini cara kuadratinya gimana? Boleh kita kalikan manual, 501 dikalikan 501 boleh, atau kita jabarkan 501 kuadrat itu kan bisa kita tulis menjadi 500 ditambah 1 kuadrat gitu kan. Ini bisa kita jabarkan dengan ini ya. Jadi sama aja dengan 500 kuadrat ditambah 2 kali 500 ditambah 1 kuadrat itu 1. 500 dikuadratin, 5 kuadrat kan 25 ya, nolnya 2 dikuadratin jadi nolnya 4, kemudian ditambah 2 kali 500 itu 1000 ditambah 1, jadi sama aja dengan 25, ini kan 1001 ya, ditambah 1001 berarti 1001 gitu. Oke, berarti jawabannya yang mana? 251.001 jawabannya yaitu yang A. Nah, jadi poinnya di soal ini yaitu kalau ada soal A ditambah B kuadrat itu nilainya sama aja dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB gitu ya. Oke, langsung lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2, jika 5% dari suatu bilangan adalah 6, maka 20% dari bilangan tersebut adalah, nah jadi kita harus bisa mengubah ya kalimat matematika ini menjadi soal matematika. Jika 5%, jadi kita tulis 5% dari itu berarti dikali suatu bilangan, nah suatu bilangan ini kita anggap adalah A. 5% dari A adalah berarti sama dengan 6 gitu ya. 5% dari suatu bilangan, 5% dari A sama dengan 6. Maka 20% dari bilangan tersebut adalah berarti langkah pertama kita harus nyari bilangan tersebut. Kita cari A. 5% itu sama aja dengan 5/100 dikali A sama dengan 6. Nah, untuk nyari A, ini tinggal kita pindah ruas, berarti 6 dikali, ini kalau pindah ruas dibalik ya, ini per itu jadi kali, berarti dikali 100 dibagi 5, gitu ya. Nah, ini tinggal kita perkecil aja, 100 dibagi 5 itu 20. 6 kali 20, 6 kali 2 kan 12 ya, berarti 120. Jadi bilangan yang dimaksud adalah 120. Maka 20%, jadi 20% dari bilangan tersebut berarti dari A
adalah, jadi 20% dari A-nya itu ketemu 120, nilainya berapa? Nah, tinggal coret aja, 0 sama 0 coret, 0 sama 0 coret, berarti sisa 2 kali 12 yaitu 24. Jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 3. Jika 2 kurang dari X kurang dari 4, 3 kurang dari Y kurang dari 5, dan W adalah X plus Y, maka nilai W berada di antara apa? Nah, W itu X ditambah Y. X sama Y ditambahkan ya. 2 kurang dari X kurang dari 4, kemudian 3 kurang dari Y kurang dari 5. Karena W itu X plus Y, berarti ini kita jumlahkan. Kalau dijumlahkan berarti 4 tambah 5 itu 9. Ini X ditambah Y, ini kurang dari 2 tambah 3 itu 5. Nah, X plus Y itu kan W ya, berarti ini W kurang dari 9 kurang dari 5. Jadi dengan kata lain W itu berada di antara 5 sama 9. 5 dan 9 jawabannya yaitu yang B. Lanjut ke soal nomor 4. 8 merupakan 40% dari, nah mudah juga ya. 8 merupakan, kalau merupakan berarti sama dengan ya. 8 merupakan 40% dari, nah dari ini kita anggap suatu bilangan A ya. 8 merupakan 40% dari A. Nah, kita harus mencari si A-nya ini ya. Jadi 8 sama dengan 40% itu 40/100 dikalikan sama A. Jadi kan bisa kita coret seperti ini, 0 sama 0 ya. Jadi A sama dengan, ini kita pindah ruas. Kalau dia pindah ruas berarti kan 8, ini 10 ya. Berarti dikali 10 dibagi 4. Ini coret, 8 bagi 4 itu 2. 2 kali 10 20 gitu ya. Berarti 8 merupakan 40% dari 20. Jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 5. 5 ini sebuah deret ya. Di sini misalkan ada suatu deret 4, kemudian 1/3, kemudian 8, kemudian 1/6, kemudian 12, nah seterusnya berapa? Untuk menghitung nilai deret setelahnya, berarti kan kita harus tahu polanya. Karena di sini bulat, kemudian pecahan, bulat, kemudian pecahan. Berarti kemungkinan polanya ini lompat 1, ya kan? Dari 4 ke 8, ini diapakan nih? 8 ke 12, ini diapakan nih? Gitu kan ya? 1/3 ke 16, 1/6 ini diapakan. Nah, berarti 4 ke 8 ini kan kita tambah sama 4. 8 ke 12 juga ditambah 4. Jadi polanya ditambah 4. Kemudian 1/3 ke 1/6 ya, 1/3 ke 1/6 ini dia dibagi 2 ya. Maka ke sini juga harus dibagi 2. 1/6 dibagi 2 itu kan sama aja dengan 1 per, ini kan ke sini ya, 1 per 12. Nah, berarti di sini adalah 1 per 12. Kita cari apakah ada. Karena nggak ada 1/12, kita cari yang senilai sama 1/12. Yang senilai sama 1/12 yaitu 2 per 24. Karena 2 per 24 kalau diperkecil itu 1 per 12. Gitu ya. Lanjut ke soal nomor 6. 4, 7, 11, 18, 29, 76. Ini titik-titiknya berapa gitu ya. 4, 7, 11, 18, 29, titik-titik 76. Nah, kalau misalkan kita tambahkan 4 tambah 3, 7, 7 tambah 4, 11, 11 tambah, ini kan dia belum berpola. Nah, kalau misalkan kita lihat angka seperti ini, kalian pernah dengar kan yang namanya deret Fibonacci. Deret Fibonacci itu merupakan deret yang diperoleh dari penjumlahan suku-suku sebelumnya, 2 suku sebelumnya. Misalkan nih 11, 4 ketambah 7, ini kan kita jumlahkan ya. 4 tambah 7 itu 11, berarti ini 11. Nah, ini 7 ditambah 11 itu 18.
18 tambah 29 berarti di sini berapa gitu. Jadi ini merupakan penjumlahan dari dua angka sebelumnya gitu ya. Jadi ini 4 tambah 7 11, kemudian 7 tambah 11 ketemunya 18, 11 tambah 18 ketemunya 29, berarti 18 tambah 29 ketemunya ini ya, berarti 18 ditambah 29, ini 17, ini 1, 47, berarti di sini adalah 47 gitu. Nah 76 nanti penjumlahan dari ini sama ini, 29 tambah 47 yaitu 76. Jadi pola ini dikenal dengan nama pola Fibonacci, yaitu penjumlahan dua suku sebelumnya gitu. 300, 800, 300, 600, 1100, 600, 900, kemudian deret berikutnya berapa gitu ya. Nah jadi karena ini semuanya 00 saya singkat aja ya, misalkan kita ubah jadi 3, kemudian 8, kemudian 3, kemudian 6, kemudian 11, kemudian 6, kemudian 9, karena kebetulan sama nih, ada nolnya 2 semua gitu. 3 ke 8 ditambah ini dikurang, jadi dia nggak berpola. Ini 3 ke 3 tetap, ke 6 dikalikan 2 nggak berpola juga. Kita coba loncat 2 dari 3 ke 6, ini ditambah 3, 3 ke loncat 2 ya tadi ya, 3 ke 6 ini juga ditambah 3. Nah dari ini kalau loncat 2, 8 ke 11 itu ditambah 3, 11 ke ini berarti juga ditambah 3 juga ya, 11 ditambah 3 itu 14. Kemudian bilangan selanjutnya berarti dari sini ke sini ditambah 3, 6 tambah 3 itu 9, berarti bilangan yang dimaksud yaitu 14 sama 9. Tinggal tambahin nolnya 2, 14 itu jadi tambah nolnya 2 jadi 1400 sama 900. Jawabannya yaitu yang C. Soal nomor 9, 43, 47, 53, 59, 61, titik. Nah, kalau kita lihat 43, 47, 53, 59 sama 61 merupakan urutan bilangan prima. Bilangan prima tahu ya, bilangan yang hanya bisa dibagi angka 1 sama dirinya sendiri. Jadi setelah 61 bilangan prima berikutnya itu berapa? 67, kemudian 71 gitu ya. Berarti jawabannya yang B. Nomor 10, jika 6 pria dan 8 anak laki-laki, 6 pria sama laki-laki harusnya sama ya, tapi karena di sini ada anak laki-laki ya kita anggap anak laki-laki ini anak kecil gitu ya. Kita misalkan aja kalau ada seperti ini, 6 pria dan 8 anak laki-laki dapat melakukan sebuah pekerjaan dalam 10 hari, sedangkan 26 pria dan 48 anak laki-laki dapat melakukan hal yang sama dalam waktu 2 hari. Maka waktu yang dibutuhkan oleh 15 pria dan 20 anak laki-laki dalam melakukan jenis pekerjaan yang sama adalah, nah jadi ini kita bisa gunakan pemisalan ya. Kita misalkan X adalah kecepatan satu orang pria. Jadi X adalah kecepatan satu orang pria. Nah, sedangkan Y kita misalkan sebagai kecepatan satu orang anak laki-laki. Nah, jadi ini bisa kita rumuskan. 6 pria tambah 6 anak laki-laki berarti 6 prianya kan tadi X ya, 6X ditambah 8 anak laki-laki berarti 8Y dapat melakukan sebuah kerjaan dalam 10 hari. Jadi kita nulisnya ini bukan 10 tapi 1/10. Kenapa? Karena dia bisa mengerjakan satu ini kita anggap sebagai satu pekerjaan dalam 10 hari gitu ya, dalam waktu berarti 1/. Kemudian yang kedua, 26 pria berarti 26X ditambah 48 anak laki-laki berarti 48Y dapat mengerjakan dalam 2 hari berarti 1/2. Nanti yang ditanyakan berapakah 15X ditambah 20Y gitu ya. Jadi dari 2 ini nanti bisa kita eliminasi ya. 6 sama 8, 26 sama 48. Nah, ini kita eliminasi aja biar sama. Ini berarti kita kalikan sama berapa nih?
8 ke 48 itu kita kalikan sama 6 ya. Kita kalikan 6, ini kita kalikan 1. Nah, kalau dia dikalikan 6 berarti 6 kali 6 itu 36 ya. 36x ditambah 48y sama dengan 6 kali 1/10 itu 6/10. Ini kalikan 1 berarti tetap 26x ditambah 48y sama dengan setengah. Nah, ini kita kurangi kan dia habis ya. 36x dikurangi 26x itu 10x sama dengan 6/10 dikurangi setengah. Setengah ini ubah aja ke dalam bentuk per 10 biar mudah. Ini sama aja dengan 5/10 ya. Sama-sama dikalikan 5. Nah, kalau dia 5/10 berarti 6/10 dikurangi 5/10. 6/10 kurangi 5/10 itu 1/10. 10x sama dengan 1/10. Jadi dengan kata lain x sama dengan 1/100 karena ini pindah ruas ke sini. 10 kan ke bawah. 10 kali 10 itu 100. Kalau x-nya itu kan kecepatan satu orang pria. Kecepatan satu orang pria itu 1/100. Sekarang yang y, untuk nyari y berarti kan kita masukkan ke salah satu persamaan ya. Misalkan kita gunakan persamaan pertama. 6x ditambah 8y sama dengan 1/10. Berarti 6 kali x-nya itu 1/100 ditambah 8y sama dengan 1/10. Jadi 6/100 ditambah 8y sama dengan 1/10. Jadi 8y sama dengan, pindah ke sana ya, 1/10 dikurangi 6/100. Di 8y ini kalau disamakan penyebutnya kan 100 nih. 100 bagi 10 itu 10 kalikan 1, ini 10 per gini. Berarti 8y sama dengan 4/100. Atau y sama dengan 4 per, ini kalau ke sini kan dikali nih ya, kali jadi bagi ya, berarti 8 kali 100. Ini coret-coret, ininya 2. Jadi dengan kata lain y sama dengan 1/2 kali 100, 200. Nah, x-nya ada, y-nya ada. Sekarang yang ditanyakan adalah 15x sama 20y. Gitu ya, berarti 15x ini saya taruh di sebelah mana? Di sebelah sini nggak apa-apa ya, lanjutannya ya. Saya taruh di sini. 15x berarti 15x ditambah 20y sama dengan 15 kali x-nya tadi 1/100 ditambah 20 kali y-nya 1/200 gitu. Berarti 15/100 ditambah 20/200. Nah, ini kalau misalkan disamakan penyebutnya kan per 200 gini ya. 200 bagi 100 kan 2 kalikan ini berarti 30 tambah 20 berarti 50/200. 50/200 itu kalau diperkecil adalah 1/4. Nah, tadi kan kalau dia ngerjain selama 10 hari kita nulisnya 1/10. Kalau 2 hari kan 1/2. Kalau 1/4 berarti dia bisa ngerjainnya dalam waktu 4 hari gitu. Jawabannya yang E. Lanjut ke soal nomor 11. Jika A3, B6 dan C adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, A kuadrat ditambah 2AB plus B kuadrat ini kan sama aja dengan A ditambah B kuadrat. Ya, berarti C-nya berapa? A-nya kan 3, B-nya 6 dikuadratkan. 3 tambah 6, 9, 9 kuadrat 81. Berapakah C min AB? C min AB. C-nya itu ketemunya 81 dikurangi AB. A kali B berarti 3 kali 6 ya, berarti 81 dikurangi 18. Berapa tuh 81 dikurangi 18?
Nah, kalau pengurangan bentuk seperti ini, biar misalkan kalian bingung, kan 81 dikurangi 18 gini ya. Ini kan pengurangan sistem pinjam. Kalau misalkan kalian kebingungan seperti ini tambahkan 2 aja. Biar pengurangannya itu 0. Ini tambahkan 2 gitu. 81 tambah 2 kan 83. Ini 20. Nah, kalau seperti ini kan dikurangi gampang ya. Ini 3, ini 6. Berarti ini 63. Gitu ya. Kalau mau pengurangan biasa juga bisa, 81 dikurangi 18 dengan sistem pinjam. Oke, jawabannya berarti yang D. Soal nomor 12 diketahui, kelihatan. Nomor 12 diketahui A 96 dikali 3/3% dan B 224, maka pernyataan yang sesuai adalah, saya kerjakan dibaliknya ya. A-nya itu 96 kali 33/3%, B-nya 224. Kita disuruh mencari hubungan antara A sama B. Jadi kita hitung dulu. A-nya itu 96 dikali 33/3%, itu kan 33 kali 3 kan 99 ya, tambah 1 kan 100, berarti 100/3 dikalikan persen itu 1/100. Gitu ya. Ini kan bisa kita coret aja, coret. Jadi tinggal 96 dibagi 3 gitu. 96 bagi 3 berapa? 32. Nah, kalau A-nya 32, kemudian B-nya 224, berarti hubungannya apa nih? Berarti kan A-nya yang lebih kecil ya. Berarti nanti B sama dengan sekian A gitu ya. B sama dengan sekian A. Kita cek yang opsi yang A. Kita B sama dengan, karena ini kan dia udah B sama dengan semua nih. Berarti kita bagi aja 224 dibagi 32 gitu. Oh, nggak bisa dibagi seperti ini ya. Kita kalikan dulu coba. Kita cek opsi yang A. 7A sama dengan B. Berarti 7 kali 32. 32 kali 7 itu 14, 21, 22. 224. 7 kali 32 sama dengan 224. Nah, 224 sama dengan 224. Berarti kan betul nih ya. Ya, berarti jawabannya yang A gitu. Bisa ya difahami ya. Nomor 13, jika P adalah 5, maka 6 merupakan 30% dari. Jika nilai P adalah 5, berarti P sama dengan 5, maka 6 merupakan, berarti 6 sama dengan 30% dari, kita misalkan dari ini A ya. Jadi kita cari A terlebih dahulu. Nah, berarti 6 sama dengan 30% itu per 100 dikalikan A. Ini coret-coret gitu ya. Jadi A sama dengan 6, ini ke sana dikalikan 6/10 dibagi 3. Gitu ya. Ini coret-coret. 6 bagi 3 itu 2. Berarti A sama dengan 20. Berarti bilangan yang dimaksudkan 20 ya. Nah, 20 ini berapa P? Karena kan yang diminta dalam P kan. A sama dengan 20. Berarti 20 itu bisa diubah menjadi perkalian 5. 4 kali 5. Sedangkan 5 itu P, berarti 4 kali P, yaitu 4P. Jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 14. Nilai X adalah 5, nilai Y adalah 2. Jika A sama dengan 20X min 7Y dan B sama dengan 30X min 5Y, maka nilai dari B min A adalah, di sini diketahui X sama dengan 5, Y sama dengan 2. Nah, kita bisa menghitung A. A sama dengan 20X, X-nya itu 5, dikurangi 7Y, Y-nya itu 2. Jadi 100 dikurangi 14, jadinya 86. Kemudian B sama dengan 30X min 5Y. Jadi 30, X-nya dimasukkan 5, dikurangi 5Y, Y-nya 2. Berarti 150 dikurangi 10, yaitu 140. Yang ditanyakan adalah B dikurang A. B dikurang A. B-nya itu 140 dikurangi A-nya 86 gitu. 100 dikurangi 86 kan 14 ya. Jadi 14 tambah 40 berarti
54 ya kan, 54. Jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 15. 12 tambah 28 tambah 2 ditambah 4 dibagi 2 adalah, nah ingat kalau untuk operasi hitung seperti ini ada penjumlahan sama pembagian, berarti pembagian harus didahulukan. Berarti ini harus kita kurung nih, kita hitung dulu. 42 bagi 2 berapa? 2 ya kan, berarti ini tinggal kita jumlahkan biasa aja. 12 tambah 28 itu 40 tambah 2 42, 42 tambah 2 berarti 44. Jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 16. 634 ditambah 8 kali 125 dikurangi 2048 dibagi 64. Nah, berarti ini perkalian dulu kita kerjakan. Ini kita kerjakan gitu ya. Jadi sama aja dengan 634 ditambah 8 kali 125. 125 kalau dikalikan 8 itu 1000. Ditambah 2048 dibagi 64. 2048 dibagi 64. Nah, 64 ini berarti 3 ya. 3 kali ini kan 180, 192. Kalau dikurangi ini 2, ini 1, ini 28. Berarti 2. 32 gitu ya, tinggal kita jumlahkan aja. Berarti ini dikurangi ya, ini min nih, berarti 1634 dikurangi 32 kan 2, berarti 1602. Jawabannya yang D. Nomor 17, 400 tambah 200 kali 2 dikurangi 200 dibagi 2 sama dengan, nah berarti ini kita kerjakan dulu, kalikan, ini pembagian. Jadi sama aja dengan 400 ditambah 200 kali 2 itu 400 dikurangi 200 bagi 2 itu 100. 4 tambah 4 8 kurangi 1 7, berarti 700 yang C. Lanjut ke soal nomor 18. 22,75 tambah 0,75 dikurangi 0,5 adalah, nah 22,75 ditambah 0,75. Tipsnya di sini ya, ini harus sejajar ya yang komanya ya. Ini kita jumlahkan aja, berarti 0, nyimpen 1, 15, nyimpen 1, ini 3, ini 2, koma gini. Kemudian dikurangi 0,5 dikurangi, ini 0, ini 0, ini koma, ini 3, ini 2, berarti 23. Jawabannya yang C. Nomor 19, Andini membeli 2 buah buku dan sebuah pensil dengan harga 5.000, sedangkan Rahmi membeli 3 buah buku dan 4 buah pensil dengan harga 10.500. Maka harga dari sebuah buku adalah, nah ini kita misalkan buku sama pensil, bukunya ini misalkan X, pensilnya misalkan Y. Andini dia membeli 2 buah buku, berarti 2X ditambah 1 buah pensil berarti Y, harganya 5.000. Rahmi membeli 3 buah buku, berarti 3X ditambah 4 pensil 4Y sama dengan 10.500. Tinggal kita gunakan eliminasi aja ya. Berarti ini atas kalikan 4, bawah kalikan 1. Atas dikalikan 4, 2 kali 4 itu 8. 8X ditambah 4Y sama dengan 5 kali 4 kan 20 ya. Berarti 20.000. Yang bawah tetap berarti 3X tambah 4Y sama dengan 10.500. Ini kita kurangkan gitu ya. Jadi ini 500, ini 19 ya, 9 kurangi ini berarti 9.500. Ini habis, ini 5X. Berarti X-nya berapa? X-nya berarti 9.500 dibagi 5. 95 dibagi 5, ini kan 1 ya. Ini 5, 45 bagi 5 itu 9. Berarti 19 masih ada 02. Jadi 1.900. Ini adalah harga sebuah buku. Karena yang ditanyakan harga sebuah buku, ya udah langsung ketemu 1.900. Lanjut ke soal nomor 20. Jika rata-rata dari 45XY adalah 5, maka nilai dari 3X plus Y adalah, rata-rata itu adalah banyaknya data dibagi sama
jumlah data dibagi sama banyaknya data ya. Jadi 4 tambah 5 tambah X tambah Y, kita bagi sama totalnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, berarti dibagi 4. Rata-ratanya yaitu 5. Ya udah, ini tinggal kita hitung aja. 4 tambah 5 itu 9. 9 tambah X tambah Y sama dengan, ini pindah ruas, berarti dikali 5 kali 4 itu 20. Jadi X plus Y sama dengan 20 kurangi 9 itu 11. Oke, yang ditanyakan adalah 3X plus Y, berarti 3 kali 11, yaitu 33. Yang C. Lanjut ke soal nomor 21. Jika rata-rata dari 4, 5, XY adalah 5, maka rata-rata, nah ini sama ya, main ini ya, ngitungnya ya. Rata-rata dari ini adalah 5, sama kan? Jadi 4 tambah 5 tambah X tambah Y dibagi banyaknya data, ini ada 4 tadi ya, sama dengan 5. Jadi 9 plus X plus Y sama dengan 20. X plus Y sama dengan 11. Kemudian rata-rata 7, 8, 9 X dan Y ditambah 5 adalah, yang ditanyakan adalah rata-ratanya ini nih. Jadi 7 tambah 8 tambah 9 tambah X tambah Y. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dibagi 5. Ini kita cari rata-ratanya ya. Ini kita jumlahkan, 7 tambah 8 itu 15. 15 tambah 9 itu 24. Jadi 24 ditambah X ditambah Y dibagi 5. Jadi 24 ditambah X plus Y itu kan 11 ya. Ditambah 11 dibagi 5. Jadinya 35 dibagi 5 sama dengan 7. Berarti rata-rata ininya kan 7 kan. Yang ditanyakan rata-rata dari ini ditambah 5. Nah, rata-ratanya ketemu 7 ditambah 5 sama dengan 12. Jawabannya yaitu yang D. Nomor 22, nilai P sama dengan 1 plus X per 3, Q sama dengan X per 3 min 1, X sama dengan 1/4. Maka, nah kita cari hubungan P sama Q. P sama dengan 1 plus X per 3. X-nya itu 1/4, berarti 1 ditambah 1/4 per 3. Jadi 1 ditambah 1 per 12, gitu ya. Sedangkan Q itu X per 3 dikurangi 1. X-nya itu 1/4. 1/4 per 3 dikurangi 1. Berarti 1 per 12 dikurangi 1. Gitu ya. Nah, P ini kan dia positif, kemudian ditambah ya. Berarti hasilnya kan positif. Sedangkan 1 per 12 kan 0, dikurangi 1. Berarti hasilnya negatif. Jadi dengan kata lain, P lebih besar dari Q, atau Q kurang dari P. Jawabannya yang A. Soal nomor 23, suatu pembangunan perumahan mewah dapat menyelesaikan selama 240 hari oleh 180 pekerja. Jadi 240 hari ini diselesaikan oleh 180 pekerja. Jika pembangunan rumah tersebut ingin dipercepat selesai dalam 160 hari, berarti 160 hari, maka banyaknya pekerja yang harus ditambah berapa? Nah, ini kita cari dulu ya. 160 hari itu kita butuh berapa pekerja sih? Nah, intinya kalau untuk pembangunan sebuah rumah, jika dia ingin cepat, lebih cepat selesai gitu ya, maka yang dibutuhkan pekerjanya itu semakin bertambah. Jadi ini berkurang, ini bertambah. Jadi kan dia perbandingan terbalik ya. Kalau terbalik berarti atas dibagi bawah sama dengan bawah dibagi atas. Jadi 240 dibagi 160 sama dengan X dibagi 180 gitu. Ini kita coret, ini kita coret. Kemudian kita kalikan silang aja. Jadi X sama dengan 24 dikali 180 dibagi 16 gitu ya.
Ini kan pindah ke sana, 24 per 16 dikali 180 gitu. 24 sama 16 ini boleh sama-sama dibagi 8. 24 bagi 8 itu 3, 16 bagi 8 itu 2. Nah, kemudian 18 bagi 2 ini 9. Berarti 90 kali 3 yaitu 270. Jadi pekerja yang dibutuhkan adalah 270. Sedangkan tadi sudah ada 180 pekerja. Berarti dia harus ditambahkan berapa? Berarti pekerja yang harus ditambahkan yaitu 270 dikurangi pegawai semula yaitu 180. Jadinya 90 gitu ya. Jadi butuh 90 pekerja tambahan. Lanjut ke soal nomor 24. Usia rata-rata sekelompok orang yang terdiri dari dokter dan dosen adalah 40 tahun. Berarti ini adalah rata-rata gabungan. Jika rata-rata seorang dokter, ini kita anggap sebagai X1, dan rata-rata seorang dosen ini adalah X2, maka berapakah perbandingan jumlah dokter dan dosen, gitu ya. Dokter ini perbandingannya kita anggap X bar 1, sedangkan dosen kita anggap X bar 2, gitu ya. Rata-rata gabungan, X gap, itu kan rumusnya X bar 1 dikalikan N1 ditambah X bar 2 dikalikan N2 dibagi N1 ditambah N2. Rata-rata gabungannya itu 40. Berarti 40 sama dengan 35 kali N1 ditambah 50 kali N2 dibagi N1 plus N2. Ini kita kalikan aja. Berarti 40 N1 ditambah 40 N2 sama dengan 35 N1 ditambah 50 N2. Kita kelompokkan, N1 nya kita pindah ruas. 40 kurangi 35 itu kan 5 N1 sama dengan ini ke sana. 50 dikurangi 40 itu 10, berarti 10 N2. Jadi N1 banding N2 sama dengan 10 banding 5. Kalau diperkecil sama aja dengan 2 banding 1. Jawabannya yang E. Nomor 25, terdapat 10 siswa memperoleh nilai sebagai berikut. 5 sebanyak 2 orang, 7 sebanyak 4 orang, 4,5 sebanyak 3 orang. Jika rata-rata nilai siswa adalah 6, maka medianya adalah 5 sebanyak 2 orang. Jadi ada 2 orang, kemudian ada 4 orang, 2 tambah 4 itu 6 ya. Tambah 3 itu 9. Berarti baru ada 9 orang. Jadi kita harus nyari nilai 1 orang lagi karena di sini ada 10 siswa. Nah, rata-ratanya 6, berarti kan 6 sama dengan 5 kali 2 ditambah 7 kali 4 ditambah 4,5 kali 3 ditambah A. A ini nilai orang yang belum diketahui ya. Dibagi sama jumlahnya itu ada 10 siswa. Kita kalikan ke sana berarti 60 sama dengan 10 ditambah 7 kali 4 28 ya. Ditambah 4,5 dikalikan 3 itu 13,5 ditambah A. Nah, berarti A-nya berapa? A-nya berarti ini kan benda ruas, berarti 60 dikurangi, kita jumlahkan dulu nih, 38 ya, 38 dikurangi 13,5. Jadi A-nya ketemu berapa nih? 60 kurangi 38 itu kan 22 ya. 22 dikurangi 13,5. 10 sama 10-nya habis, tinggal 12 dikurangi 3,5. Berarti 9,5. Betul ya? 9,5. Ini 85 ya. Nah, jadi kalau kita urutkan itu kan dari yang paling kecil itu kan nilai 4,5. Berarti kalau data terurutnya itu 4,5 gitu ya, dari yang terkecil. Kemudian 5 sebanyak 2 orang, berarti 5, kemudian 5,
1, 2, 3, 4, kemudian ini yang terakhir 8,5. Nah, median itu adalah nilai tengah karena di sini ada 10. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti inilah mediannya gitu. Median itu membagi data menjadi dua bagian yang sama. Di sini ada 5 data, ini ada 5 data. Jadi mediannya berapa? Antara 5 sama 7, berarti 5 tambah 7 dibagi 2, yaitu 6. Jawabannya yang B. Nomor 26, jika X sama dengan 2/12. 2/12 kalau diperkecil itu 1/6. Sedangkan Y 16,67%, ini juga sama aja 1/6. Maka hubungannya yaitu X sama dengan Y. Nah, oke, itu tadi pembahasan soal-soal tes intelijensi umum persiapan CPNS tahun 2023. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.